Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Karena baru-baru ini masyarakat Kalimantan dibuat geram atas ucapan yang dilontarkan oleh politisi Edy Mulyadi. Sebelumnya masyarakat suku Sunda juga sempat bereaksi pasca ungkapan politisi Arteria Dahlan. Betul, di masa seperti ini, di era digitalisasi, menjaga lisan adalah hal yang utama, pemirsa. Penolakan pemindahan ibu kota ke Kalimantan yang dilakukan oleh kelompok Edy Mulyadi dilakukan pasca DPR menyetujui RUU Ibu Kota Negara menjadi undang-undang pekan kemarin. Mana mau dia tinggal Gunung Sari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana. Gua mau jadi warga ibu kota baru, mana mau. Pernyataan Edy Mulyadi ini mendapat reaksi dari warga Kalimantan yang menilai pernyataan Edy menghina bagi warga Kalimantan. Juga ada pernyataan beliau yang seolah-olah mengatakan bahwa yang mau pindah ke Kalimantan itu seolah-olah bukan manusia normal, bahkan mengidentifikasi seperti binatang misalnya. Itu tentu sekali lagi siapapun orangnya akan sangat terusik rasa kemanusiaannya. Sekali lagi Saudara Edy Mulyadi harus segera bertanggung jawab atas kata-katanya. Anda boleh mengkritik pemerintah dengan kata-kata apapun, tapi tidak perlu dengan melakukan sara. Sebelumnya publik Jawa Barat sempat bereaksi akibat pernyataan yang dinilai menghina suku Sunda yang disampaikan oleh politisi PDIP Arteria Dahlan. Dari sejumlah peristiwa yang baru saja terjadi, sepertinya pemahaman kita sebagai warga negara kepulauan yang memiliki ragam suku, ras, dan keyakinan untuk saling menjaga lisan dan memegang prinsip teguh Bhinneka Tunggal Ika harus kembali diingatkan. Karena penggunaan ungkapan suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara telah sangat jelas diatur dalam hukum. Dan telah banyak juga masyarakat yang berurusan dengan hukum terkait sara. Tim Liputan Metro TV. Beberapa tokoh politik membuat pernyataan kontroversial terkait dengan ujaran sara. Nah, seperti tadi yang sudah kita saksikan bersama, Arteria Dahlan, politisi PDIP yang menyinggung perasaan masyarakat Sunda terkait dengan ucapannya yang meminta Jaksa Agung mencopot Kejati yang menggunakan bahasa Sunda saat melaksanakan rapat. Terbaru, politisi dari Partai PKS, Edy Mulyadi, menyebut Pulau Kalimantan merupakan tempat jin buang anak yang memicu kemarahan masyarakat dari Pulau Kalimantan. Ya, pemirsa, apakah cara komunikasi politik yang menyinggung unsur sara ini efektif digunakan? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto yang sudah terhubung melalui sambungan virtual. Selamat pagi, Mas Gun Gun. Selamat pagi Mbak Naila, selamat pagi Mbak Gadis. Baik, Mas Gun Gun, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Sudah ada dua politisi yang disinggung dan masyarakat bereaksi dengan ucapan kedua politisi ini. Apakah kemudian kita bisa katakan bahwa kedua politisi ini tidak memahami bahwa masyarakat Indonesia sangat-sangat bineka dan sangat-sangat mudah tersinggung dengan unsur sara? Seperti apa Mas Gun Gun melihatnya? Ya, seharusnya pada saat memang sudah menjadi bagian dari orang publik ya, karena berada dalam posisi dan jabatan publiknya, itu harus memiliki namanya kepekaan komunikasi atau sensitivitas retoris ya pada saat menyampaikan pernyataan-pernyataan terlebih di muka publik. Kenapa? Karena tadi udah disinggung juga di prolog ya, bahwa ini era digital, gampang sekali informasi disebarluaskan. Dalam perspektif komunikasi politik itu ada namanya manajemen privasi komunikasi ya. Jadi komunikasi itu harus diatur mana yang harus dibuka dan mana yang harus ditutup ke khalayak luas, terutama pada isu-isu sensitif yang bisa dalam tanda petik ya punya efek domino pada hal-hal negatif. Contoh misalnya yang mudah sekali membakar emosi di masyarakat itu kan memang isu suku, agama, ras, antar golongan. Terlebih kalau kita memahami perspektif sosiologis masyarakat Indonesia itu kan masyarakat paguyuban dengan multi etnik, multi agama, multi ras, sehingga kemudian kepekaan untuk menempatkan diri publiknya itu harus lebih kuat, terutama pada saat kemudian dia mengeluarkan pernyataan yang tentu saja mencerminkan dirinya, bahkan
orang kerap kali menafsiri bahwa apa yang disampaikan itu memiliki yang disebutkan politik asosiatif dengan organisasi tempat mereka bernaung begitu. Contohnya misalnya partai politik, atau misalnya fraksi, atau mungkin DPR begitu, atau mungkin juga institusi-institusi lain yang belum tentu sebenarnya itu mewakili organisasinya atau lembaganya, bisa saja personal, tetapi kan interpretasi publik itu kerap kali tidak bisa terpisahkan dalam menafsiri pernyataan seseorang itu dengan institusi tempat mereka bernaung, sehingga tentu akan punya efek buruk ya pada institusi tempat mereka berada. Contoh misalnya ke partai politik, sebut aja misalnya sebagai contoh ya, kasus Arteria Dahlan misalnya, ya bagaimanapun itu tentu pernyataan personal, itu menunjukkan pola asertif ya, kemudian verbal agresif yang punya efek domino negatif sebenarnya dalam pemberitaan media, bahkan dalam perbincangan-perbincangan media sosial. Padahal tentu dalam konteks pernyataan itu punya dampak buruk bagi partai, misalnya PDI Perjuangan dalam hal ini. Bagaimanapun kan Jawa Barat itu lumbung suara potensial dalam perspektif ya kontestasi elektoral, karena DPT, gambaran aja misalnya DPT 2019 itu kan ada 33,2 juta pemilih di Jawa Barat ya, tentu di atas Jawa Timur dan di atas Jawa Tengah. Ini perspektif elektoral ya tentu, dan pemilih Jawa Barat itu juga pemilih yang sangat cair ya. Contoh misalnya kemarin menang Gerindra, sebelumnya menang PDIP, sebelumnya lagi Demokrat, bahkan Golkar lama menang di Jawa Barat. Artinya sentimen-sentimen yang kemudian membentuk opini negatif ya, dan kecenderungan ada perilaku kolektif yang bisa terbentuk di masyarakat Jawa Barat, itu tentu akan merugikan bukan hanya personnya Arteria tapi juga PDI Perjuangan. Termasuk juga saya pikir pernyataan Mbak Naila ya. Ya, jadi tidak menjaga ucapan yang dampaknya bisa berkepanjangan begitu. Manajemen privasi komunikasi seharusnya ini kan memang sudah dimiliki oleh para politisi, apalagi terkait isu SARA. Nah, konsekuensi hukum apakah menjadi hal yang tepat diterapkan kepada mereka, Mas Gun Gun? Ya, menurut saya tentu kita negara hukum ya, pernyataan-pernyataan yang punya kecenderungan melukai atau mungkin juga ada masyarakat yang merasa ada pernyataan-pernyataan itu menghina atau mungkin bisa saja dianggap melecehkan, ya itu bisa saja kemudian menempuh koridor hukum ya. Contoh misalnya kan itu pernah juga terjadi pada Bahar Smith, kemudian pada Egy Sujana misalnya, atau mungkin juga ada beberapa kelompok masyarakat yang tidak puas hanya sekedar memaafkan, tetapi juga akan menempuh jalur hukum pada dua peristiwa yang terakhir. Tapi menurut saya begini, yang paling penting itu dari sekedar instrumen hukum adalah bertumbuhnya bangsa ini menjadi jauh lebih dewasa gitu ya. Kenapa? Karena kesadaran substantif itu menurut saya harus lahir dari kolektivitas ragam masyarakat, termasuk elit dan masyarakat bawah atau masyarakat awam. Dan itu saya pikir pemantiknya juga masyarakat elit seperti anggota DPR, ya, presiden, jajaran menteri, kemudian para politisi dari pusat hingga daerah. Itu harus punya yang disebut dengan sekali lagi tanggung jawab sosial dan tanggung jawab politik ya. Social responsibility sama political responsibility. Kenapa? Karena mereka hidup tidak di ruang hampa. Setiap hari itu pernyataan mereka direcord ya dan dibagikan, dan bahkan mungkin sebagian dari mereka jadi role model. Sehingga apa? Tentu pernyataan itu akan beresonansi ya, akan bergaung di tengah masyarakat baik positif maupun negatif. Sehingga pilihannya adalah menurut saya mengedepankan kedewasaan berkomunikasi dengan tadi Mbak Naila menerapkan manajemen privasi komunikasi, mana yang harus dinyatakan dan mana yang harus tidak. Kenapa? Karena prinsip komunikasi politik itu kan intensi untuk memengaruhi lingkungan politik, dan memengaruhi lingkungan politik itu tujuan akhirnya adalah efektivitas power. Jadi kalau kemudian justru mendelegitimasi dirinya atau kelompoknya, berarti kegagalan komunikasi politik begitu. Baik, harus disadari sebagai tokoh politik, setiap ucapannya, setiap gerakannya itu semua saat ini terekam dan bisa tersebar
di media sosial. Nah, kalau kita lihat kasus Betul. Arteria dan juga kasus Edi Mulyadi ini, Mas Gun-Gun melihatnya seperti apa? Apakah ada kesamaannya memang mereka ini melakukan strategi komunikasi politik yang demikian, atau memang ini sebetulnya adalah ranah privasi namun tidak sengaja tersebar, atau seperti apa, Mas Gun-Gun? Ya, menurut saya ini soal bagaimana mengelola kecermatan, kepekaan, mengelola pesan yang akan disampaikan ke halayak. Contoh misalnya meminta Kajati turun misalnya dengan kemudian mengaitkan dengan bahasa daerah dalam konteks ini bahasa Sunda, itu tentu offside ya. Kenapa? Karena kan bahasa Sunda sama halnya juga bahasa daerah lain itu kadang-kadang bisa dipakai sebagai ice breaking atau mungkin juga sebagai contoh kedekatan, dan itu sebenarnya nggak ada masalah. Kenapa? Karena bahasa Inggris juga seringkali kita terselip di rapat-rapat formal berbahasa Indonesia atau bahasa daerah lain, bahasa Jawa bisa sering juga dipakai. Jadi sebenarnya tidak ada masalah, termasuk juga pernyataan Pak Edi menurut saya soal diksi. Kenapa sih harus kemudian menggunakan diksi-diksi yang menyakiti seperti tempat jin buang anak begitu ya, dan ada semacam underestimate bahwa kritik substantif terhadap misalnya tata kelola IKN itu boleh disampaikan dengan data, misalnya soal anggaran, soal kesiapan infrastruktur gitu, soal bagaimana misalnya analisa dampak lingkungan dan lain sebagainya, termasuk analisis keamanan, itu boleh aja. Itu hal yang substantif. Tapi politisi ingat, penggunaan diksi ya itu bukan hanya semata-mata retoris, karena ada aspek yang disebut dengan etos, pathos, logos, bukan hanya argumentasi tapi juga kredibilitas komunikator dan perasaan dari komunikan yang kemudian mendengar, menafsirkan, termasuk juga merasa terlibat dalam setiap sentimen yang terbangun dari narasi-narasi yang disampaikan oleh politisi yang bersangkutan. Bayangkan saja kalau kemudian narasi itu dengan diksi seperti tadi ya, misalnya mendegradasi bahasa daerah seperti bahasa Sunda, atau kemudian underestimate dengan kemajuan di Kalimantan Timur misalnya, itu menurut saya pilih diksi-diksi yang kemudian bukan diksi yang merendahkan, tetapi kritik substantif pada program, pada data, argumen, yang itu menurut saya akan jauh lebih aman bagi para politisi yang bersangkutan. Baik, jadi kritik substantif pada data, argumen. Nah, memang kalau politisi-politisi ini menyampaikan sesuatu ini kemudian bisa terbangun dari narasi-narasi yang disampaikan. Tapi Mas Gun-Gun melihatnya katakanlah untuk kegaduhan yang baru saja terjadi, Arteria Dahlan ini melihatnya hanya semacam sentilan, atau memang karena kita sudah masuk ke tahun politik nantinya bisa benar-benar menggerus suara PDIP di Jabar? Menurut saya ini tidak lagi sederhana. Kenapa? Karena ada dua faktor ya. Pertama, ada perilaku kolektif yang terbangun di masyarakat Jawa Barat terlihat dari reaksi yang terus saling tali bertemali ya. Kayak misalnya dari satu daerah, Cianjur, Sukabumi, Karawang gitu ya. Itu kan muncul tuh perilaku kolektif yang terkadang apakah kemudian isu substantifnya disadari atau tidak, dipahami atau tidak, karena ada sentimen yang terbangun, muncul yang disebutkan pelibatan emosi itu di situ. Ya, saya sih berharap sentimen ini kemudian masuk pada koridor yang bisa difasilitasi dengan cara-cara yang lebih elegan, entah itu hukum, entah itu mungkin lewat komunikasi berbasis toko, berbasis komunitas yang kemudian bisa meredam gitu ya. Itu yang pertama ya, kita lihat perilaku kolektif yang terbangun. Yang kedua, saya lihat ini kan sebenarnya waktu krusial jelang tahapan pemilu itu dimulai. Maksud saya pemilu 2024. Harusnya ya politisi partai politik itu membesarkan sentimen positif dari partainya. Contoh misalnya bagaimana Arteria Dahlan itu membangun sentimen positif di Jawa Barat supaya suaranya kembali ya rebound ya setelah dikalahkan oleh Gerindra misalnya di pemilu 2019. Kan kita sama-sama tahu tuh bahwa Gerindra sebagai pemenang pemilu legislatif dengan 4,3 juta, di bawahnya baru PDI Perjuangan 3,5 juta. Ya, harusnya kan PDIP berupaya untuk meningkatkan itu gitu ya. Bagaimana misalnya
dia memenangi lagi pemilu Jawa Barat seperti halnya 2014 dengan 4,1 juta suara. Nah ini kan harusnya targetnya ke situ. Dengan begitu dibutuhkan strategi komunikasi, antara lain adalah membangun opini dan diskursus publik positif bagi terciptanya kondisi yang bisa kemudian meningkatkan elektabilitas atau tingkat keterpilihan, bahkan mungkin tingkat penerimaan, akseptabilitas ya, bahkan mungkin juga tingkat keterkenalan atau popularitas dari PDI Perjuangan. Nah itu yang menjadi modal dasar elektoral, bukan kemudian justru menciptakan konflik yang tidak perlu. Contoh misalnya konflik yang tidak perlu itu dari pernyataan-pernyataan personal yang kemudian akan ditafsiri punya politik asosiatif dengan partai tempat mereka bernaung, itu dalam konteks ini Arteria adalah PDI Perjuangan. Baik, kita harapkan dari dua kasus ini Arteria Dahlan dan juga Edi Mulyadi bisa menjadi pelajaran untuk politisi-politisi lain untuk lebih menjaga diksi dan juga ucapannya mungkin agar tidak menyinggung masyarakat Indonesia yang kita kenal sebagai masyarakat yang bineka, dan kita tetap menyemangati persatuan begitu ya, tidak banyak ada singgungan-singgungan lagi di masyarakat. Terima kasih pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.